seorang pemikir berbagi. Pernah nggak sih lo ngerasa dunia kayak tiba-tiba senyap? Bukan karena nggak ada suara, tapi karena hati lo kayak nggak punya tempat buat bersandar. Temen banyak, tapi hampa. Musik nyala, tapi tetap sepi. Waktu itu, temen gue cerita, katanya dia capek terus bareng orang tapi tetap ngerasa sendiri. Gue cuma diam, karena gue ngerti rasanya. Sunyi kadang datang bukan karena nggak ada orang di sekitar kita, tapi karena kita udah lama nggak ngobrol sama diri sendiri. Jadi pertanyaannya, sunyi itu anugerah atau beban? 1. Sunyi nggak selalu buruk, kita sering dikasih tahu kalau kesepian itu buruk. Tapi bener nggak sih? Faktanya, banyak orang justru ketemu versi terbaik dirinya waktu lagi sendirian. Sunyi itu kadang jadi jendela buat ngelihat ke dalam. Waktu lo diem dan gak ada distraksi, lo bisa lebih jujur sama perasaan sendiri. Sunyi bukan cuma kekosongan, tapi ruang. Dan di ruang itu, kita bisa tumbuh. Kesendirian adalah sekolah jiwa, kata Nietzsche. 2. Ketakutan kita terhadap sunyi. Masalahnya, banyak dari kita takut sama sunyi. Takut ngerasa gak berarti kalau gak ada yang merhatiin. Kita jadi sibuk cari validasi dari luar, update story, cari likes, cuma biar tahu kita ada. Tapi dalam keheningan, kita diuji. Lo masih bisa nerima diri lo sendiri atau enggak? Karena sepi itu kadang kayak cermin yang nyodorin semua luka dan ketakutan yang kita hindarin. 3. Sunyi bikin kita lebih dalam. Lo pernah gak ngerasain duduk sendiri sambil denger suara hujan? Gak ada notifikasi, gak ada suara TV. Cuma lo dan alam. Momen kayak gitu tuh sakral. Di titik itu, lo mulai mikir, apa tujuan hidup gue? Apa gue bener-bener bahagia? Sunyi ngasih lo ruang buat nanya hal-hal yang selama ini lo skip. Dan seringnya, jawaban penting justru datang di saat sepi. 4. Beban atau anugerah itu soal cara pandang. Sunyi bisa jadi beban kalau lo nganggepnya kutukan. Tapi bisa juga jadi anugerah kalau lo terima sebagai waktu buat pemulihan. Banyak luka hati yang gak bisa sembuh waktu lo terus sibuk. Tapi dalam sunyi, luka itu bisa pelan-pelan lo obatin. Orang yang bisa berdamai dengan sunyi, biasanya lebih kuat saat ramai, kata seorang filsuf timur. 5. Sunyi dan kreativitas. Lo tahu nggak, banyak seniman besar justru melahirkan karya hebat waktu lagi dalam kesendirian? Dari musisi, pelukis, sampai penulis. Sunyi bikin kita fokus. Tanpa kebisingan, otak kita bisa mikir lebih dalam, lebih tajam. Lo mungkin gak sadar, tapi ide-ide paling jujur justru muncul waktu lo diam. Mungkin lo juga punya potensi itu, tapi belum sempat ngedengar karena terlalu ramai di luar. 6. Jangan lari dari keheningan, kita sering lari dari sunyi seolah itu monster. Dengerin lagu terus, scroll medsos terus, nonton terus. Padahal kadang, kita cuma butuh berhenti sebentar. Gak usah takut kalau lagi ngerasa sendiri. Itu bukan berarti lo gak berharga. Tapi mungkin hidup lagi ngajak lo ngobrol. Dan suara hidup itu cuma bisa kedengeran pas semuanya tenang. 7. Sunyi bisa jadi alarm, kadang sunyi juga jadi tanda. Mungkin lo terlalu jauh dari orang-orang yang peduli. Mungkin lo udah kelamaan pura-pura bahagia. Sunyi bisa jadi sinyal bahwa lo butuh istirahat. Bukan cuma fisik, tapi juga batin. Jangan buru-buru isi kekosongan dengan hal-hal palsu. Sunyi itu kayak notifikasi dari jiwa lo sendiri. 8. Bahagia gak selalu ramai, kita diajarin kalau bahagia itu harus ketawa bareng rame-rame. Tapi nyatanya, banyak orang bahagia justru saat mereka tenang. Duduk sendiri sambil ngopi, jalan kaki sore hari, atau baca buku tanpa distraksi. Bahagia gak selalu heboh. Kadang bahagia itu hening. Dan lo gak perlu nunggu orang lain buat ngerasain itu. 9. Berdamai dengan sunyi. Belajar berdamai dengan sunyi itu kayak belajar berdamai dengan diri sendiri. Makin lo bisa menikmati waktu sendiri, makin lo ngerti siapa diri lo sebenarnya. Dan ketika lo udah nyaman sama diri sendiri, lo gak gampang goyah. Sunyi gak lagi jadi musuh, tapi sahabat yang ngajak lo pulang ke rumah, ke dalam diri. 10. Penutup dan refleksi.
Jadi sunyi itu anugerah atau beban? Jawabannya, tergantung siapa yang menghadapinya. Kalau lo terus lari, sunyi akan mengejar lo. Tapi kalau lo berani duduk dan mendengarkan, sunyi bisa jadi teman terbaik. Karena dalam sunyi, ada ruang buat tumbuh, sembuh, dan mengenal hidup lebih dalam. Dan mungkin itu yang selama ini kita cari. Kadang yang lo butuhin bukan nasihat, bukan pelukan, bukan keramaian, tapi waktu sendiri buat ngerti apa yang sebenarnya lo rasain. Sunyi tuh kayak jalan pulang, bukan ke rumah yang ada temboknya, tapi ke rumah yang ada di hati. Tempat lo bisa duduk, diam, dan ngerasain semuanya tanpa takut dihakimi. Waktu lo berani ngelewatin sunyi, lo bakal nemuin kedewasaan yang gak bisa diajarin siapapun. Kesendirian bukan hukuman, tapi latihan jiwa, kata Rumi. Dan yang paling penting, lo gak sendiri. Banyak orang juga diam-diam ngerasain hal yang sama. Cuma karena lo gak ngeliat, bukan berarti lo satu-satunya yang ngerasa hampa. Justru, lewat konten kayak gini, kita saling ketemu di ruang sunyi itu. Bukan buat saling ramai-ramai, tapi buat sama-sama ngerti bahwa rasa sepi itu valid. Lo gak harus kuat setiap waktu, tapi lo bisa belajar untuk tahan berdiri, bahkan saat dunia terasa hening. Banyak orang pikir kalau udah bisa nikmatin sunyi, artinya dia udah sampai. Padahal nggak juga. Sunyi itu proses, bukan garis finish. Kadang lo butuh rame, kadang lo butuh sendiri. Keduanya saling ngelengkapin. Jangan paksa diri buat terus menyendiri kalau lo lagi butuh teman. Tapi juga jangan takut buat sendiri kalau lo butuh tenang. Hidup itu soal irama, dan sunyi adalah bagian dari musiknya. Di akhir semua ini, gue cuma pengen lo tahu, lo nggak harus buru-buru nyari jawaban. Kadang cukup duduk, tarik napas, dan biarin sunyi nemenin lo sebentar. Karena bisa jadi, pertanyaan kayak sunyi itu anugerah atau beban? Gak perlu jawaban cepat. Yang lo butuhin cuma keberanian buat ngerasainnya. Dan kalau lo denger ini sekarang, berarti lo udah cukup kuat buat duduk bersama sunyi.